Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arsa. Untuk hari ini kita akan membahas tentang pelajaran biologi, yaitu tentang makanan dan sumber makanan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mineral. Namun sebelumnya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti video dengan mudah. Kita langsung menuju ke materi tentang mineral. Mineral untuk tubuh yang diperoleh dari makanan, dietary minerals, adalah senyawa-senyawa anorganik yang dibutuhkan makhluk hidup dan termasuk dalam mikronutrien atau zat-zat gizi yang diperlukan dalam jumlah kecil untuk beragam fungsi tubuh normal. Peran mineral antara lain adalah untuk pembentukan tulang dan gigi, komponen enzim-enzim, dan aktivitas persyarafan. Fungsi mineral membantu dan membina kesehatan otot, jantung, dan syaraf, mengatur tekanan osmotik dalam tubuh kita, membuat dan menghasilkan berbagai enzim, membantu dan menolong dalam pembuatan antibodi sebagai aktivator dalam peranan enzim dan hormon, berfungsi dalam penyusunan kerangka tubuh, otot, dan gigi. Jenis unsur mineral: unsur, sumber, fungsi, kelebihan, kekurangan. Natrium atau Na, sumber, garam dapur, fungsi, mengatur permeabilitas sel, mengatur transmisi impuls saraf, memelihara pH. Kelebihan, hipertensi, kekurangan, gangguan jantung dan ginjal, kelelahan dan kejang otot. Unsur kalium atau K, sumber, susu, padi, ikan, daging, unggas, dan telur. Fungsi, transmisi impuls saraf, mengatur sekret insulin. Kelebihan, kejang otot hingga kematian. Kekurangan, kelemahan otot, kelumpuhan, karies. Unsur kalsium atau Ca, sumber, susu, keju, ikan, padi, dan sayuran. Fungsinya membentuk matrik tulang dan gigi, membantu kontraksi otot. Kelebihan, hiperkalsemia. Kekurangan, osteoporosis, rakitis, kejang otot. Unsur fosfat atau P, sumber, susu, keju, telur, daging, dan kacang. Fungsi, kontraksi otot, sintetis nukleotida, memacu metabolisme. Kelebihan, pengikisan rahang. Kekurangan, rakitis, kehilangan kalsium dan mineral. Tulang dan gigi rapuh. Unsur magnesium atau Mg, sumber, susu, daging, padi, dan sayur hijau. Fungsi, biokatalisator, berperan dalam mekanisme otot dan saraf. Kelebihan, diare, gangguan fungsi saraf, gangguan otot dan syaraf. Unsur klorin, sumber, garam dapur, susu, dan kuning telur. Fungsi, komponen penyusun asam lambung, keseimbangan pH, cairan elektrolit, dan tekanan osmotik. Kelebihannya tidak ada, kekurangan, kehilangan nafsu makan, dan kram otot. Unsur fluorin atau F2, sumber, air, mineral, teh, dan ikan. Fungsi, menguatkan tulang dan gigi. Kelebihan, gigi coklat dan impuls saraf terganggu.
kekurangan osteoporosis, dan meriodetal. Unsur belerang atau es sumber telur, susu, daging, keju, dan ikan. Fungsi menyusun asam amino, aktivator enzim pertumbuhan tulang. Kelebihan pertumbuhan terhambat, kekurangan mengganggu pertumbuhan, diferensiasi protein. Unsur Fe atau zat besi, sumber daging, unggas, hati, dan kacang-kacangan. Fungsi respirasi seluler, pembentukan hemoglobin, kelebihan sirosis hati, kekurangan, lesu, pusing, dan anemia. Unsur iodin atau I, sumber ikan laut, minyak ikan, dan rumput laut. Fungsi membantu fungsi kelenjar tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Kelebihannya tidak ada, kekurangan, penyakit gondok, dan kretinisme. Unsur seng atau zat N, sumber ikan laut, kerang, hati, dan telur. Fungsi membantu metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Kelebihannya tidak ada, kekurangan anemia. Unsur tembaga atau Cu, sumber kacang, hati, dan kerang. Fungsi pembentukan hemoglobin dan eritrosit. Kelebihan pusing, lesu, dan sakit kepala. Kekurangan anemia dan gangguan saraf. Setelah menyaksikan video tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa mineral merupakan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Definisi mineral dalam tubuh. Definisi mineral dalam tubuh akan mengganggu proses metabolisme. Ada dua jenis mineral, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Mungkin ada yang tahu apa yang dimaksud dengan makroelemen dan mikroelemen? Jika ada yang tahu, boleh silakan tulis di kolom komentar. Makro. Kita bahas dulu tentang yang namanya makro. Makro itu adalah besar, sedangkan elemen adalah bagian. Maka artinya adalah elemen yang besar. Maksudnya adalah makroelemen, mineral yang banyak dibutuhkan oleh tubuh. Tubuh sangat membutuhkan mineral ini dalam jumlah yang banyak. Apabila tidak memenuhinya, maka akan terjadi kekurangan nutrisi di dalam tubuh. Unsur makroelemen ini terdiri dari kalsium, natrium, magnesium, kalium, fosfat, klor, dan belerang. Sedangkan dari fungsi masing-masingnya dapat dilihat dari sumber makanan yang ada di sekitar kita. Misalnya natrium sangat mudah kita dapatkan di dapur kita, yaitu garam. Nah, garam itu banyak mengandung natrium. Garam dapur yang biasa digunakan untuk memasak mengandung banyak natrium. Selain garam, telur juga banyak mengandung susu, ikan, daging. Yang biasa kita konsumsi sehari-hari ternyata itu sudah mengandung natrium. Sedangkan fungsinya untuk menjaga tekanan osmotik, memelihara pH tubuh, menjaga fungsi sistem saraf. Namun apabila kita kekurangan dan kelebihan, pasti adalah tidak baik. Karena segala sesuatu yang berlebihan menyebabkan penyakit, dan apabila kekurangan pun bisa menyebabkan penyakit. Maka harus seimbang. Apabila kelebihan garam dapur, telur, susu, dan sebagainya tadi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi atau hipertensi.
Terus juga kelebihan garam dapat mengganggu jantung dan ginjal, kejang, otot, tulang dan gigi rapuh, darah sukar membeku, pertumbuhan terhambat. Itulah dari apabila terlalu banyak. Maka dari itu kita harus mengkontrol atau menyeimbangkan agar tidak terlalu banyak dan tidak terlalu kekurangan. Berikutnya adalah kalsium atau Ca. Apabila kekurangan kalsium juga menyebabkan penyakit. Kelebihan juga menyebabkan penyakit, maka semua harus imbang. Apabila kelebihan dapat menyebabkan jantung, denyut jantung tidak normal, lemahnya otot, gangguan saraf. Itu dari yang makro yang banyak kita butuhkan. Dan sekarang kita akan membahas tentang mikro. Mikro itu adalah kecil. Kecil sedangkan elemen adalah elemen atau elemen kecil. Maksudnya, di dalam tubuh kita hanya membutuhkan sedikit dari elemen tersebut. Unsur tersebut meliputi zat besi, yodium, tembaga, fluor, mangan, kobalt, klorium, dan selenium. Sedangkan fungsinya adalah mengatur metabolisme, membentuk hemoglobin, membentuk enzim, penyembuhan luka, menguatkan tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, membantu pembentukan hemoglobin. Apabila kebanyakan atau kekurangan dapat mengganggu sistem di dalam tubuh, maka harus imbang. Apabila kekurangan zat besi, kita dapat mudah lelah, berat badan turun, nafsu makan juga berkurang, anemia atau penyakit gondok. Kita dapat memenuhinya dengan makanan, susu, daging, kuning, telur, sayur, buah. Sedangkan untuk yodium yang ada di garam, itu apabila terlalu banyak juga dapat menyebabkan darah tinggi. Apabila kekurangan juga bisa menyebabkan pertumbuhan terlambat atau luka sulit sembuh. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang makanan dan sumber makanan tentang mineral. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, banyak salam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.